Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita menyebut harta, apalagi kalau kita katakan harta, bagaimana Al-Quran membahasnya, bagaimana syariat membahasnya, yang sering terbayang oleh kita selalu adalah harta itu sesuatu yang buruk, yang menakutkan, yang seram, bahkan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahwa harta itu adalah fitnah, ujian, cobaan, dia adalah merupakan hukuman, kehancuran. Tetapi tahukah kita bahwa Al-Quranul Karim langsung yang menyebut bahwa harta itu ternyata istimewa. Harta itu ternyata dihadirkan Allah di muka bumi adalah sesuatu yang memiliki tugas-tugas yang mulia. Lihatlah umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ketika menyebut harta adalah khair. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Al-Baqarah 180. Bahwa di dalam ayat ini Allah menyebut harta itu adalah khair. Khair artinya adalah kebaikan. Maka berarti Quran menyebut harta adalah kebaikan. Quran juga menyebut harta adalah perhiasan. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah menyebut bahwa harta adalah hiasan. Siapa yang tidak suka dengan hiasan? Hiasan itu indah. Bahkan penutup ayat itu mengatakan dzalika mata'ul hayati dunya, itu kesenangan. Jadi Allah menyebut dunia itu adalah kesenangan. Di dalam ayat yang lain Allah menyebut dunia itu adalah zahratal hayati dunya. Zahrah itu artinya bunga. Jadi kembang, bunga kehidupan dunia ini. Jadi Al-Quran mengungkapkan luar biasa hal-hal yang poin-poin tadi itu. Ada hal yang luar biasa lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa. Allah menyampaikan bahwa harta adalah penegak kehidupan. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Qiyama artinya berdiri tegak. Karenanya dengan harta maka berdiri tegaklah kehidupan kita ini. Maka disinilah letak kesalahan kita sebagai muslim hari ini, yang tidak bisa berpikir komprehensif, tidak bisa berpikir menyeluruh dan seimbang sebagaimana generasi terbaik dahulu. Para sahabat dulu tahu persis, mereka tahu persis bahwa ketika Nabi mengatakan pasar adalah tempat yang paling buruk, itu mereka tahu persis. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menguasai pasar-pasar dunia. Karena mereka memiliki pandangan dan memiliki pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif. Karena itulah maka kita harus pahami dengan baik. Yuk kita belajar dengan benar bagaimana sebenarnya Islam memandang harta. Bagaimana harta dibahas oleh Al-Quranul Karim. Insya Allah kita akan berjumpa di Quran Fest lanjutan ini. Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan Al-Quran Karim dan semakin tahu bahwa begitu indahnya Al-Quran memandu kehidupan kita. Kita akan bicara secara khusus dengan saya tentang masalah harta dalam Al-Quran Karim. Dan kita tunggu teman-teman semuanya di Quran Fest, sahabat Al-Quran yang baik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.